A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum lanjut, izinin aku untuk perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rizka Nur Hafidah Ilmi dengan NIM 2302211000133 dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, di sini aku ingin mempresentasikan materi tentang strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya, Bapak Dr. Sultan Syah, SEMAK, CA. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini aku mau ngasih tahu kenapa sih kita harus belajar tentang materi strategi pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Nah, kondisi lingkungan bisnis yang berubah seperti fluktuasi harga komoditas, peraturan, serta adanya kemajuan teknologi mengharuskan sektor perusahaan pendekatan manajemennya harus bisa lebih berinovasi. Perusahaan yang tidak bisa melakukan adaptasi dengan adanya perubahan tersebut, maka sangat memiliki resiko pada kehilangan cakupan pasar atau bisa jadi terancam gulung tikar. Maka dari itu, adanya strategi pengurangan biaya serta peningkatan efisiensi. Nah, itu sedikit kata dari aku. Selanjutnya, kita langsung ke materinya. Yang pertama, itu ada pengurangan biaya. Istilah pengurangan biaya merupakan proses penemuan identifikasi serta pengurangan biaya yang tidak memiliki keuntungan bagi perusahaan guna meningkatkan profitabilitas tanpa mengurangi kualitas produk, dengan tujuan meningkatkan profitabilitas serta meningkatkan efisiensi pada proses operasional perusahaan. Banyak dari manajer perusahaan memiliki inisiatif pemotongan biaya untuk meringankan beban biaya harga pokok penjualan. Dengan mengurangi biaya, perusahaan mampu mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, serta mencapai tujuan yang strategis. Selanjutnya yaitu ada strategi pengurangan biaya penting dilakukan sebab pada lingkungan global bisnis, daya saing perusahaan sudah sangat kuat dan cepat membawa perubahan. Antara lain, yang pertama yaitu ada customer take charge. Pelanggan dapat menentukan sendiri jasa atau produk dengan gambaran maupun kualitas yang diinginkan. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan mampu berkompetisi dengan memberikan penawaran manfaat yang lebih banyak pada kebutuhan pelanggan. Yang kedua, yaitu change becomes constant, radical, and fast, yaitu akibat terjadinya perubahan globalisasi secara konstan, radikal, dan cepat, maka para sektor bisnis diharapkan mampu melengkapi dirinya secara efektif. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi biaya operasional antara lain. Yang pertama, memperbaiki proses produksi, contohnya dengan cara mengurangi masa waktu kerja mesin. Yang kedua, skala ekonomi, yaitu dengan cara memperbesar volume produksi, maka semakin rendah juga biaya per unit. Yang ketiga, sistem outsourcing, yaitu dengan cara memindahkan bagian kerja khusus seperti produksi kepada pihak ketiga, maka dapat mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan pengurangan biaya melalui lean manufacturing, skala ekonomi, dan sistem outsourcing. Yang pertama, rumus pengurangan biaya melalui lean manufacturing, yaitu pengurangan biaya sama dengan biaya awal dikurangi biaya awal dikali persentase pengurangan. Yang kedua, rumus pengurangan biaya melalui skala ekonomi. Biaya total sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Yang ketiga, rumus pengurangan biaya melalui outsourcing, yaitu penghematan biaya sama dengan biaya internal dikurangi biaya outsourcing. Berikut adalah contoh perhitungan pengurangan biaya melalui lean manufacturing. Perusahaan Jaya Abadi memproduksi 10.000 unit produk dengan total biaya sebesar 500 juta.
Perusahaan menerapkan lean manufacturing dengan harapan mampu menurunkan biaya sebesar 20%. Maka tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui lean manufacturing dalam satu periode akuntansi. Diketahui biaya awal sebesar 500 juta, produksi 10.000 unit, persentase pengurangan 20%. Ditanya, tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui lean manufacturing dalam satu periode akuntansi. Jawab, pengurangan biaya sama dengan biaya awal dikurangi buka kurung biaya awal dikali persentase pengurangan. Sama dengan 500 juta dikurangi buka kurung 500 juta dikali 20%, sama dengan 500 juta dikurangi 100 juta, sama dengan 400 juta. Menghitung biaya per unit setelah pengurangan biaya. Biaya per unit sama dengan biaya setelah pengurangan dibagi jumlah unit, sama dengan 400 juta dibagi 10.000 sama dengan 40.000. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan pengurangan biaya melalui skala ekonomi. Perusahaan Jaya Abadi mempunyai biaya tetap senilai 500 juta, biaya variabel per unit untuk 10.000 unit sebesar 50.000. Setelah peningkatan skala produksi menjadi 15.000 unit, biaya variabel per unit turun di angka 35.000. Maka tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui skala ekonomi dalam satu periode akuntansi. Jawaban, diketahui biaya tetap sebesar 500 juta, biaya variabel awal sebesar 50.000, biaya variabel baru 30.000, produksi unit awal 10.000 unit, produksi unit baru 20.000 unit. Ditanya, tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui skala ekonomi dalam satu periode akuntansi. Jawab, biaya total awal sama dengan biaya tetap ditambah buka kurung biaya variabel awal dikali jumlah unit awal, sama dengan 500 juta ditambah buka kurung 50.000 dikali 10.000, sama dengan 500 juta ditambah 500 juta sama dengan 1 miliar. Menghitung biaya per unit sebelum peningkatan skala. Biaya awal per unit sama dengan biaya total awal dibagi jumlah unit awal, sama dengan 1 miliar dibagi 10.000 sama dengan 100.000. Biaya total baru sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel baru dikali jumlah unit baru, sama dengan 500 juta ditambah buka kurung 30.000 dikali 20.000 sama dengan 500 juta ditambah 600 juta sama dengan 1,1 miliar. Menghitung biaya per unit sebelum peningkatan skala. Biaya baru per unit sama dengan biaya total baru dibagi jumlah unit baru, sama dengan 1,1 miliar dibagi 20.000 sama dengan 55.000. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan pengurangan biaya melalui outsourcing. Perusahaan Jaya Abadi ingin mempertimbangkan untuk meng-outsourcing bagian produksi. Biaya internal untuk memproduksi 10.000 unit sebesar 500 juta, sedangkan untuk biaya outsourcing produksi sebesar 300 juta. Maka tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui outsourcing dalam satu periode akuntansi. Jawaban, diketahui biaya internal sebesar 500 juta, biaya outsourcing 300 juta, produksi 10.000 unit. Ditanya, tentukan biaya perusahaan yang diterapkan melalui outsourcing dalam satu periode akuntansi. Jawab, penghematan biaya sama dengan biaya internal dikurangi biaya outsourcing, sama dengan 500 juta dikurangi 300 juta, sebesar 200 juta. Menghitung biaya per unit setelah pengurangan biaya. Biaya per unit sama dengan biaya outsourcing dibagi jumlah unit, sama dengan 300 juta dibagi 10.000, sama dengan 30.000. Ringkasan hasil perhitungan. Yang pertama, lean manufacturing. Biaya awal 500 juta, biaya setelah pengurangan sebesar 400 juta, biaya per unit setelah pengurangan 40.000. Yang kedua, skala ekonomi. Biaya total awal sebesar 1 miliar, biaya awal per unit 100.000, biaya total baru 1,1 miliar, biaya baru per unit 55.000. Yang ketiga, ada outsourcing. Biaya internal sebesar 500 juta, biaya outsourcing sebesar 300.000, penghematan biaya 200 juta, biaya per unit setelah outsourcing sebesar 30.000. Melalui berbagai perhitungan ini, maka perusahaan dapat melihat banyak strategi yang mampu mempengaruhi pengurangan biaya serta dapat meningkatkan efisiensi operasional produksi perusahaan.
Selanjutnya, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk mengukur dan membandingkan luaran dan masukan atau mengukur perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Peningkatan efisiensi bukan sekedar pengurangan biaya, namun bagaimana cara perusahaan dapat mengelola kinerja yang strategis. Efisiensi operasional bisa dikembangkan melalui implementasi sistem manajemen biaya yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu berikut adalah contoh perhitungan peningkatan efisiensi tenaga kerja, waktu, dan penggunaan material. Yang pertama, rumus efisiensi tenaga kerja. Output baru per karyawan dikurangi output lama per karyawan per output lama per karyawan dikali 100. Yang kedua, rumus efisiensi waktu produksi. Waktu per unit lama dikurangi waktu per unit baru per waktu per unit lama dikali 100. Dan yang ketiga, rumus efisiensi penggunaan material. Penggunaan material unit lama dikurangi penggunaan material per unit baru per penggunaan material per unit lama dikali 100. Berikut adalah salah satu contoh perhitungan efisiensi tenaga kerja. Perusahaan Jaya Abadi memiliki 100 tenaga kerja karyawan yang memiliki waktu kerja selama 8 jam per hari untuk memproduksi 1.500 unit produk per hari. Setelah mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, perusahaan berharap meningkatkan output menjadi 1.800 unit per hari tanpa harus menambah jumlah tenaga kerja ataupun waktu kerja. Maka tentukan biaya efisiensi perusahaan yang diterapkan melalui tenaga kerja dalam satu periode akuntansi. Jawaban, diketahui jumlah tenaga kerja 100, waktu kerja per hari 8 jam, output awal per hari 1.500. Ditanya, tentukan biaya efisiensi perusahaan yang diterapkan melalui tenaga kerja dalam satu periode akuntansi. Jawab, output lama per karyawan sama dengan output per hari dibagi jumlah karyawan sama dengan 1.500 dibagi 100 sama dengan 15 unit per karyawan. Output baru per karyawan sama dengan output per hari dibagi jumlah karyawan. 1.800 dibagi 100 sama dengan 18 unit per karyawan. Peningkatan efisiensi sama dengan buka kurung output baru per karyawan dikurangi output lama per karyawan dibagi output lama per karyawan dikali 100. Sama dengan buka kurung 18 dikurangi 15 dibagi 15 kali 100 sama dengan 3 dibagi 15 kali 100 sama dengan 20%. Selanjutnya ini ada contoh perhitungan efisiensi waktu produksi. Perusahaan Jaya Abadi memproduksi 1.000 unit produk setiap harinya dalam kurun waktu 10 jam. Setelah melakukan penerapan teknologi baru pada jalur produksi, maka waktu produksi per harinya berkurang menjadi 8 jam untuk memproduksi dalam jumlah yang sama. Maka, tentukan biaya efisiensi perusahaan yang diterapkan melalui waktu produksi dalam satu periode akuntansi. Jawaban, diketahui jumlah unit 1.000, waktu produksi lama 10 jam, waktu produksi baru 8 jam. Ditanya, tentukan biaya efisiensi perusahaan yang diterapkan melalui waktu produksi dalam satu periode akuntansi. Jawab, waktu periode per unit lama sama dengan waktu periode lama dibagi jumlah unit produksi sama dengan 10 dibagi 1.000 sama dengan 0,01 jam per unit. Waktu produksi per unit baru sama dengan waktu produksi baru dibagi jumlah unit produksi sama dengan 8 dibagi 1.000 sama dengan 0,008 jam per unit. Peningkatan efisiensi sama dengan dibuka kurung waktu per unit lama dikurangi waktu per unit baru dibagi waktu per unit lama dikali 100 sama dengan buka kurung 0,01 dikurangi 0,008 dibagi 0,01 dikali 100 sama dengan 0,002 dibagi 0,01 dikali 100 sama dengan 20%. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Oleh karena itu, pengurangan biaya tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, namun juga mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Namun, menerapkan strategi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi tidaklah mudah. Banyak perusahaan menghadapi berbagai tantangan termasuk penolakan karyawan, kesulitan mengukur kinerja, dan resiko kualitas produk dan layanan yang buruk.
Dengan memahami pentingnya pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi, kami berharap dunia usaha akan mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih rendah, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan daya saing dan profitabilitas yang berkelanjutan. Dalam dunia persaingan yang ketat dan perubahan yang cepat, perusahaan yang mampu berinovasi dan beradaptasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan. Sekian, bye-bye.